Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita karena alhamdulillah sampai dengan hari ini, jam ini, menit serta detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat untuk hidup, baik nikmat untuk bernafas, serta nikmat untuk beribadah pada setiap harinya. Betapa banyak orang di luar sana yang belum merasakan kenikmatan dengan kenikmatan yang kita rasakan pada hari ini. Maka dari itu, marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita semakin berkah, agar hidup kita semakin bermanfaat untuk sesama manusia. Hadirin jamaah yang berbahagia, salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah yang berbahagia, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih menyangkut sosial politik. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuman sekedar menunggu giliran. Hadirin jamaah yang berbahagia, soalnya kemudian di tengah-tengah perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita perbuat sekarang? Jadi sehubungan dengan hal tersebut, pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Baiklah perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru kita serahkan kepada pemerintah, karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan.
13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan meminta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah, dan saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuensi dengan keyakinan ini, maka otomatis Mbah Dukun tidak akan punya tempat. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayo mari kita lihat sejarah sederhana. Saya sandaran di tiangnya ambruk, maka sayanya jatuh. Saya sandaran di temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tetapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Hadirin jamaah yang berbahagia, selama ini kita iman dalam ucapan, tetapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tetapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, tetapi akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuman sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuman pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tetapi kita lebih perlu orang benar. Kalau cuman pintar tetapi tidak benar, itu nantinya disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah membuat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari bentuk ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan.
biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar itulah majikan. Mau benar atau salah akan terus dibela. Kalau seperti inilah hukum kita, maaf saja, keadilan akan tetap terus gentayangan. Hadirin jamaah yang berbahagia, 13 tahun Nabi Muhammad berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman itu, yang akan lahir Fir'aun baru. Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat Korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari dasar nilai keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi, dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita semakin sehat. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diatasi, untuk dihadapi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang dengan instan. Perubahan tidak muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, Allah tidak akan mengubah suatu bangsa kalau mereka tidak mau merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Inilah iman. Berangkat dari ini kita harus benar-benar menyadari. Hadirin jamaah yang berbahagia, karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, tetapi akidah jangan sampai goyah. Silakan masa berganti, tetapi keyakinan jangan sampai mati. Sekali la ilaha illallah sampai dengan titik darah penghabisan, tetap la ilaha illallah. Hadirin jamaah yang berbahagia, dari uraian singkat khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini, saya ambil beberapa catatan pokok, yaitu kesimpulannya, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain karena keyakinan. Hidup jadi indah,
hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan, dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.